Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'lam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara makhluk ciptaan Allah yang ada, manusialah yang merupakan penciptaan Allah yang paling sempurna atau sebaik-baik bentuk. Dibandingkan dengan syaitan dan malaikat yang kedua-duanya juga merupakan makhluk ciptaan Allah, maka tidaklah sesempurna manusia. Syaitan hanya dilengkapi nafsu tanpa dilengkapi rasa atau intuisi, sehingga tugas syaitan selalu mengajak manusia untuk berbuat yang buruk. Sebaliknya malaikat diberikan Allah akan akal, sedangkan manusia oleh Allah diberi segenap potensi nafsu, rasa dan rasio, sehingga Allah menyatakan sebagai penciptaan yang fi ahsani taqwim, tersebut di dalam surah At-Tin ayat 95. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Dengan kesempurnaan penciptaan Allah, maka manusia akan mencapai derajat mulia apabila mampu menyeimbangkan dan menggunakan segenap potensi yang ada yang Allah berikan kepadanya, terutama mencapai keseimbangan antara potensi akal dan potensi rasa, atau potensi rasio dengan potensi zikir, dan oleh Allah diberi predikat sebagai ulil albab, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia tentu saja harus menjadi seorang ulil albab. Seorang ulil albab memiliki karakteristik sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika mereka berdiri, duduk, dan waktu berbaring, dan mereka memikirkan kejadian langit dan bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ali Imran ayat 191. Berdasarkan ayat tersebut terdapat beberapa pertanda yang harus dilakukan oleh seorang ulil albab di dalam kehidupan ini. Yang pertama, senantiasa terus mengingat Allah dalam setiap situasi. Kata qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim mengilustrasikan dalam suasana apapun seorang ulil albab terus-menerus berpikir dan takarruf kepada Allah ketika ia sedang susah atau senang, dalam kelapangan rezeki maupun kesulitan, ketika sedang menjabat atau turun dari jabatan,
tidak sedikit pun bergeser kedekatannya dalam mengingat dan takarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengertian lain, orang yang mampu mengoptimalkan potensi rasa pada dirinya sehingga tetap terkontrol setiap gerak langkah di dalam kehidupannya. Yang kedua, mau berpikir akan penciptaan Allah. Ulul albab adalah hamba Allah yang senantiasa menggunakan potensi akal atau rasio guna memikirkan setiap ciptaan Allah berupa alam raya dengan segala peristiwa dan fenomena dalam satu sistem tertentu yang sangat teratur, sangat indah. Penciptaan langit dan bumi maupun pergantian siang dan malam, saudaraku sekalian. Demikian pula perubahan alam dengan berbagai peristiwanya merupakan objek kajian ilmiah atau bahan tafakur oleh seorang ulul albab. Peristiwa gunung meletus, air pasang dan surut, terjadinya gerhana banjir yang melanda dan kemarau yang berpanjang bukanlah sesuatu bagi seorang ulul albab yang berjalan dengan sia-sia. Seorang ulul albab atau figur ulul albab yaitu mereka yang selalu mengembangkan kemampuan berpikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulul albab senantiasa peka dan terdorong memikirkan semua gejala alam, misalnya hujan dan air. Al-Quran memberi ulasan yang menunjukkan betapa pentingnya air bagi kehidupan umat manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Bahkan Al-Ghazali pernah mengatakan, seandainya manusia terpaksa tidak bisa mendapatkan air, tidak segan-segan ia akan mengorbankan seluruh kekayaannya untuk memperoleh air. Bahkan Allah melalui firman-Nya sangat jelas menyatakan bahwa air adalah sumber daripada kehidupan, dan telah kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Anbiya. Ayat di atas menunjukkan bahwa segala yang hidup inti membutuhkan air. Pemeliharaan segala sesuatu adalah dengan air. Ayat ini sejalan dengan penemuan dalam bidang psikologi, yaitu ilmu yang membahas tentang susunan dan fungsi sel. Menurut ilmu ini, air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Dalam bidang ilmu biokimia, air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu, bagian dari proses interaksi atau bahkan hasil dari satu proses interaksi itu sendiri. Sementara dalam ilmu fisiologi, air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan berarti kematian bagi manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam air tidak hanya difungsikan sebagai media bersuci dalam beribadah, tetapi secara aplikatif dapat mengajari manusia tentang hikmah kehidupan. Fungsi ini yang seringkali dilupakan banyak orang. Pertanyaannya, apa saja yang bisa kita dapatkan dari karakteristik air? Pertama, saudara-saudaraku sekalian, pandai membatasi diri. Air adalah benda cair yang memiliki sifat membatasi diri. Ini karena air tidak sembarang untuk berikatan dengan unsur-unsur lain. Sifat membatasi diri ini sejatinya agar air tidak bebas berikatan dengan sebanyak-banyaknya molekul yang belum memiliki ikatan. Akibatnya butiran air bisa berukuran yang lebih kecil. Kecerdasan air sebagai suatu strategic business unit dapat kita teladani dan nilainya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Air telah mengajari tentang efektivitas dan kemampuan mengoptimalkan serta membatasi diri. Meski potensi yang dimiliki sangat memungkinkan
tetapi air memilih untuk membentuk satu unit bisnis strategik yang sadar manfaat dan tidak menzalimi unsur lainnya di sekitarnya. Orang yang mampu membatasi diri tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Ia akan mampu untuk menahan diri dari segala godaan yang dapat berdampak negatif pada dirinya. Membatasi diri bukan berarti tidak bergaul dengan orang lain, tetapi mampu menempatkan posisi kita dengan bijak dalam bertindak dan berinteraksi dengan pihak lain. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, fleksibel dan menciptakan harmoni. Air juga mengajari kita fleksibilitas. Sebuah molekul air dapat menjalin hubungan harmonis dengan dua jenis ion yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kemampuan merangkul semua golongan ini tampaknya mutlak harus kita teladani, sebab selama ini kita lebih mengedepankan pola orientasi ke dalam. Ada saatnya kita harus mengembangkan pola yang berorientasi melingkar seperti air, baik ke dalam maupun keluar, agar dapat berjalan secara bersamaan. Air dapat berfungsi sebagai peredam. Seorang pemimpin di masyarakat, DRT maupun di masjid, pemimpin dan koordinator di sebuah orkestra unik. Inilah peran air yang menjadi juru damai. Kepentingan yang sedang berkorban menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Dua hal yang semula bermusuhan dan bertolak belakang, berkat peranan mediasi air akan dapat mengoptimalkan fungsinya masing-masing. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa dipisahkan dengan orang lain. Interaksi ini terkadang menimbulkan sumbatan yang pada akhirnya menjadi suatu masalah. Perselisihan antar satu orang dan lainnya menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Kondisi inilah saatnya kita hadir sebagai air, berfungsi sebagai juru damai yang baik, berposisi layaknya air yang dapat mengelola konflik sehingga hubungan kedua pihak menjadi lebih harmonis. Hadirin, yang ketiga, air mengajarkan bersikap rendah diri. Salah satu sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kendali demikian bukan berarti air tidak memiliki potensi yang kuat. Bahkan dengan kecanggihan teknologi, air dapat menghasilkan listrik. Air memang mengalir ke tempat yang lebih rendah, tetapi ia sangat kuat. Jangan coba-coba untuk membendung air. Ia akan terus mencari jalan keluar dari apa yang membendung jalannya. Bila terus dibendung, badannya ia akan meledakkan penghalangnya dan memusnahkan semua yang berada di sekelilingnya. Inilah kearifan lokal yang hari ini sudah mulai terkikis dari filosofi air ini. Coba kita bayangkan bagaimana hari ini lingkungan kita, ekologi kita di Banjarmasin ini, semua sumber-sumber air, selokan, danau dan sebagainya sudah ditutupi dengan tanah, sehingga pada suatu saat tergenang dan air akan menjadi membanjiri lingkungan kita. Air memberi teladan baik bagi kita untuk rendah hati, karena tidak ada sesuatu yang rendah kecuali Allah akan mengangkatnya kepada ketinggian. Dalam dunia spiritual, air adalah tuntunan ilahi. Karena itu ajaran agama disebut syariat, yang secara harfiah berarti sumber air. Jika tanpa air yang terdiri atas oksigen dan hidrogen itu, kita tidak dapat hidup di dunia yang fisik ini. Maka tanpa tuntunan agama yang terdiri atas Al-Quran dan As-Sunnah, kita pun tidak akan ada dalam dunia yang baik, yang lebih harmonis, yang lebih sofistik, dan tidak akan hidup di akhirat nanti dengan kehidupan yang berkualitas, tetapi juga tidak mati sehingga terbebaskan dari kepedihan. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita damai dan kita bina pribadi-pribadi, anak-anak cucu kita akan menjadi ulul albab. Kita gali dan kita dapatkan nilai iman di dalam setiap aktivitas zikir,
dan aktivitas pikir kita. Ambillah hikmah, pelajaran dan teladan dalam setiap fenomena alam sebagai ciptaan Allah. Lembut atau halus, indah dan harmonis, bermanfaat kita di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalamualaikum wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwa haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri renungan Jumat kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa dan permohonan kita, antara lain menjadikan diri kita, anak-anak cucu kita menjadi hamba-hamba yang disebut dengan ulul albab dan dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan diiringi sikap amanah, sikap yang dihasilkan atau diperoleh melalui perhubungan kita terhadap hikmah dijadikannya oleh Allah akan air. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana fihi wa akhlif 'alaina kulla ghaibatin lana bi khair. Allahumma asil akibatana fil umri kulliha wa ajina min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir